Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Dengan kata-kata manusia tidak mungkin kami mengungkapkan betapa besar kasih-Mu bagi kami. Walaupun seluruh pohon dijadikan alat tulis dan langit dijadikan kertas pun tidak sanggup menuliskan cinta kasih-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Kau rela memberikan nyawa-Mu bagi kami. Ajar kami senantiasa memandang ke salib-Mu. Ketika penderitaan, ketika kesusahan, ketika kekecewaan, ketika sakit penyakit dan semua persoalan di dunia ini nampaknya menekan, membuat kami kecewa dan hampir putus asa. Salib-Mu yang di Golgota kembali memulihkan kami, menguatkan kami, menyembuhkan kami, dan memberi kami semangat yang baru untuk terus berjuang. Kalau Tuhan masih izinkan kami ada di dunia ini, ya Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu, pakai hamba-Mu yang lemah, terbatas, dan hina dina ini. Pakai putri yang menerjemahkan, satukan kami dalam satu roh, kuasa dan urapan-Mu. Menaungi kami sehingga apa yang kami bicarakan, hamba-Mu jelaskan, boleh dimengerti oleh kami semua ya Tuhan. Dan boleh kami lakukan dalam hidup kami masing-masing. Jadikan hati kami lembut, jadikan hati kami subur untuk siap menerima firman-Mu ya Tuhan. Supaya boleh berbuah lebat untuk kerajaan-Mu. Berdoa bersyukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat kami, penebus kami. Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini kita akan pikirkan sebuah judul khotbah, yaitu orang pertama yang masuk Firdaus. Orang pertama yang masuk Firdaus. Kita baca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 23, ayat 41 hingga 43. Saudara boleh lihat di layar, kalau sudah ada, kita akan membaca bersama-sama Injil Lukas pasal 23, ayat 41 hingga 43. Demikian firman Tuhan. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kalimat yang sangat agung, kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib dari 7 kalimat agung yang pernah dia ucapkan. Yesus berkata kepada penjahat itu, sesungguhnya hari ini juga kau akan bersama-sama aku di Firdaus. Kemarin kita dikagetkan dengan berita penembakan massal. Kalau saudara ikut berita di FSU, ya, Florida State University yang ada di Tallahassee, seorang anak muda berusia 20 tahun, salah satu murid di sekolah itu kemudian mengambil senjata mama angkatnya, menembak murid-murid di sekolah. Berita terakhir memberitahu kepada kita 2 orang yang mati dan 6 terluka, masih dirawat di rumah sakit, kemungkinan harus jalani operasi. Tidak ada yang tahu. Saya yakin mereka yang mati hari itu tidak tahu hari itu adalah hari terakhir dia ada di bumi ini. Tidak jelas motifnya. Yang pasti dia adalah anak muda dan berhasil mengambil senjata mamanya yang adalah juga deputi salah satu polisi dengan pangkat yang cukup tinggi. Ya. Sebenarnya berita seperti ini bukan berita baru di Amerika. Sebab dalam 4 bulan ini, hanya di tahun 2025 telah terjadi 80 kali penembakan massal di Amerika. Jadi lebih kurang 5 kali, hampir 5 kali seminggu. Ya.
Dan tahun lalu 2024 terjadi 502 kali penembakan massal di Amerika. Dengan kata lain hampir 10 kali setiap minggu. Tidak heran waktu saya pulang Indonesia orang-orang selalu bertanya, Pak gimana Amerika makin parah kah? Apakah aku harus kirim anakku sekolah di Amerika? Saya bilang yang pasti jemaat kami di IGNC tidak ada yang pulang gara-gara penembakan massal. Masih bertahan. Poin saya mengatakan bahwa kematian itu sesungguhnya di mana saja sama, dekat dengan manusia. Entahkah lewat penembakan massal, entahkah lewat bencana alam, entahkah lewat kecelakaan, entahkah lewat sakit penyakit, semua manusia dekat dengan maut atau kematian. Saudara dan saya tidak tahu kapan giliran, yang pasti kita ada dalam giliran ini ya untuk menghadapi kematian. Tidak ada yang tahu hari besok, tidak ada yang bisa menebak. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita bersyukur orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bila meninggal dunia, rohnya akan pergi ke Firdaus. Itu tadi teks yang kita baca. Latar belakangnya adalah ketika Yesus disalibkan, ada 2 penjahat ikut disalibkan di kanan dan kirinya. Salah satunya mengejek dan mengatakan, hei kalau kamu sungguh adalah Tuhan, engkau sungguh juru selamat, selamatkan dirimu, selamatkan kami juga, mengejek, menghina. Lalu salah satu temannya mengatakan, ya kita ini penjahat, seharusnya memang kita dihukum. Tapi orang ini bukan jahat. Salah satunya bertobat dan berkata, Yesus, nanti kalau engkau datang lagi sebagai raja, ingatlah saya. Sebuah pengakuan yang jelas dan berani di tengah-tengah masa yang banyak yang menonton Yesus disalibkan di Golgota. Kemudian Yesus mengucapkan kalimat tadi, salah satu kalimat agung. Yesus mengatakan, hari ini juga kau akan bersama-sama aku di Firdaus. Jadi orang pertama yang masuk Firdaus, sorga atau langit ketiga menurut catatan Korintus adalah penjahat di samping Yesus. Luar biasa, ya. Penjahat di samping Yesus, penjahat yang besar, yang harusnya mati, dihukum, bukan saja di bumi tapi juga hukuman kekal. Yesus mengatakan, sesungguhnya pada hari yang sama kau akan bersama-samaku di Firdaus. Kalau kita bandingkan dengan perkataan Tuhan Yesus di Yohanes pasal 14 ayat 1-3, Yesus mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat. Di rumah Bapakku di sorga banyak tempat tinggal dan aku ke sana menyediakan tempat bagimu. Dan kalau aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku datang menjemputmu ke tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan orang pertama yang dijemput Yesus adalah penjahat ini. Melalui pembacaan kita hari ini kita ingin belajar 3 pelajaran penting. 3 prinsip hidup yang sangat penting di muka bumi ini sebelum nafas yang terakhir menjemput saudara dan saya. Yang pertama, penjahat masuk sorga karena anugerah dari Yesus Kristus. Dia masuk ke Firdaus, dia diselamatkan bukan karena jasa, bukan karena syarat apapun, dia menerima anugerah, hadiah, pemberian, kemurahan dari Tuhan Yesus. Dan penjahat ini tidak dibaptis. Ya. Untuk diselamatkan, syarat untuk diselamatkan bukan baptisan. Baptisan hanyalah sebuah tanda saja. Tanda apa? Tanda pengakuan yang jujur. Pengakuan yang jelas, pengakuan bahwa dia sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan Yesus. Mengaku di depan umum, mengaku di depan Tuhan, mengaku di depan iblis, mengaku di depan malaikat dan
tidak malu-malu mengatakan, Yesus, kau akan datang sebagai Raja. Itu yang dilakukan dia. Ya, si penjahat rendah hati mengakui keberdosaan dirinya, ketidakmampuan dirinya. Dia mengakui bahwa Yesuslah Raja segala raja, Juru Selamat dia. Bagi saya ini iman yang sangat besar. Sebab apa? Sebab dia belum melihat Yesus bangkit. Apa yang dia lihat adalah Yesus yang dicambuk, disiksa, dihina, diejek, tak berdaya seperti seekor domba yang dibawa ke pembantaian. Dia belum melihat mujizat kebangkitan Yesus. Tapi dia percaya Yesus akan datang kembali. Yesus akan hidup dan dia datang kembali sebagai Raja. Yesus belum bangkit. Nah, hari ini ada sebagian orang mau percaya Tuhan Yesus kalau sudah melihat mujizat. Apakah saudara seperti itu? Ya. Belum ada tanda mujizat, belum ada sesuatu yang melampaui akal saya. Tunggu dulu. Seringkali kita mau ceritakan Injil kepada orang lain juga susah kan? Mereka tuntut mujizat. Saya belum melihat apa-apa. Coba kalau saya disembuhkan. Coba kalau saya kaya raya. Coba kalau saya sudah dapat ini dan dapat itu. Baru saya percaya. Apakah saudara hari ini seperti itu? Ingin menunggu mujizat dulu, baru percaya, baru taat kepada Tuhan. Sesungguhnya saudaraku, salib itu adalah mujizat, bukan? Salib itu mujizat yang luar biasa. Yesus mati untuk musuh-musuhnya, bukan untuk dirinya. Dan di atas kayu salib itu dia mengucapkan 7 kalimat yang agung, tidak ada satupun cacian, makian, kebencian, kepahitan, kemarahan, enggak. Tapi penuh dengan cinta kasih, penuh dengan simpati, penuh dengan pengampunan, keadilan, dan hati yang ingin merangkul dan menyelamatkan siapapun. Saya harap hari ini kita semua, saudara dan saya, menjadi seorang yang sungguh-sungguh beriman dan taat, walaupun belum melihat mujizat. Bagi saudara yang masih suka ribut, diskusi, berdebat, berargumentasi soal baptisan, stop. Sang-sang disayangkan hari ini ada sebagian gereja hanya ribut hal-hal yang sepele. Ya, kalau baptis itu caranya bagaimana? Yang benar celup atau percik atau siram atau tuang atau semprot. Gak usah diributkan, saudara. Soal cara baptisan itu memalukan. Tidak ada kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya. Gak usah juga jadi ekstrim, kalau baptisan harus dengan air suci. Harus ke sungai Yordan. Atau melakukan hal-hal aneh lainnya, gak usah ekstrim, saudara. Sebab keselamatan tidak ditentukan oleh baptisan. Tapi saudara jangan salah mengerti, kalau gitu baptisan tidak penting. Bukan tidak penting, tetap penting. Kalau ada kesempatan, bagus. Saudara yang belum dibaptis, silakan ambil kesempatan untuk dibaptiskan. Tapi poin pentingnya adalah maknanya. Mengakui Yesus Kristus dengan tidak malu di depan manusia, di depan Allah, di depan iblis, di depan malaikat. Berapa tahun yang lalu, saudara, di kota Garissa, di perbatasan Kenya dan Somalia, ya, itu 90 km sekitar dari Kenya yang berbatas dengan Somalia, saudara. Kita tahu ada ekstremis dari Al-Shabaab, militan, menyerang sebuah universitas, Garissa University. Itu diserang, saudara, security-nya dibunuh, dan kemudian membunuh 147 manusia, termasuk mahasiswa-mahasiswa yang dipaksa untuk menyangkal nama Yesus. Ada 500 mahasiswa yang bisa melarikan diri, 147 mati, dan 79 terluka parah. Khusus memaksa orang-orang Kristen menyangkal Kristus, kalau tidak dibunuh di tempat. Sangat menyedihkan. 5 orang
penembak, 4 berhasil dibunuh sama tentara, dan 1 berhasil ditangkap. Tapi berita itu, peristiwa itu sangat-sangat menyedihkan dan sangat-sangat tragedi. Di tengah-tengah situasi seperti itu, ternyata orang-orang Kristen di sana dan gereja ikut bersyukur dalam hal bukan kematian orang-orang Kristen, tetapi para mahasiswa dengan berani mengatakan, aku setia kepada Yesus Kristus. Aku tidak malu mengaku dia sebagai juru selamat, walaupun ancamannya adalah nyawa. Saya tidak tahu hari ini kita di Amerika hidup dengan begitu bebas, ya. Hidup dengan begitu aman, beribadah, melayani, mengabarkan Injil, percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah saudara mengalami tanda kutip ancaman? Ada ancaman apa saudara mengikut Tuhan? Di kantor, di sekolah? Apa saudara malu kalau ada orang-orang tertentu yang tahu saudara Kristen? Kekasih? Bos? Teman? Apakah saudara terancam di tempat kerja, di sekolah, atau bahkan terancam nyawa? Mungkin tidak, tapi mungkin juga ya. Tapi permisi tanya, apakah saudara siap mengakui Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia yang semakin bengkok dan jahat? Mohon Tuhan berikan kita kekuatan dan keberanian dalam situasi apapun. Kita tidak malu mengatakan, ya, aku orang Kristen, aku pengikut Kristus. Aku akan setia kepada Tuhan sampai mati. Amin. Yang kedua, penjahat itu masuk surga tanpa berbuat baik. Tidak sempat berbuat baik. Prinsip kebenaran ini menolak semua ajaran agama di bumi ini. Pada umumnya semua agama di bumi ini mengajarkan untuk masuk surga perlu berbuat baik, perlu kumpulkan pahala, perlu kumpulkan kredit, kumpulkan jasa. Supaya pahalamu dan jasamu lebih berat atau lebih besar dari dosamu sehingga kau layak dan pantas masuk surga. Tapi prinsip kebenaran malam ini menolak semua itu. Si penjahat belum sempat melakukan kebaikan. Tapi dia orang yang nomor pertama masuk ke Firdaus. Permisi tanya, apakah saudara sedang mengejar keselamatan itu, sedang berusaha menyelesaikan dosamu dengan usaha berbuat baik, dengan mengumpulkan pahala, supaya menjadi lebih baik, lebih suci, lebih benar dari orang lain, dan kemudian merasa dirimu pantas untuk diselamatkan dan masuk surga? Saya menginjili orang-orang yang belum percaya rata-rata punya konsep, prinsip seperti itu. Saya selalu mengatakan, kalau kamu yakin bahwa perbuatan baikmu, pahalamu, jasamu bisa membuatmu layak masuk surga, ingatlah, surga itu tidak sempurna. Surgamu tidak sempurna, sebab engkau tidak sempurna. Surgamu pasti surga murahan, sebab engkau bisa mendapatkannya dengan usahamu sendiri. Efesus pasal 2:8-9 berkata, dosa kita hanya bisa diselesaikan oleh penggantian, hanya dengan iman dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Bukan dengan perbuatan baik, tapi dengan rendah hati menerima pemberian Tuhan, hadiah yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Salah satu film tentang penyalipan Tuhan Yesus yang sampai hari ini belum ada tandingannya adalah The Passion of the Christ. Saya tahu saudara mungkin menontonnya. Pemeran utamanya bernama Jim Caviezel, singkatannya JC. Ya, saya nggak tahu kenapa bisa pilih persis nama dia, juga singkatan nama Jesus Christ, JC. Dia bersaksi, dia katakan ketika aku syuting film itu, film yang paling sulit, film yang paling mengerikan, film yang paling menyedihkan, juga film yang paling sadis. Khususnya syuting waktu dicambuk
Sebab apa? Sebab adegan itu sungguh-sungguh memakai cambuk yang beneran. Badanku ditutup dengan kayu dan papan. Supaya tidak melukai kulitku. Tapi salah satu tukang cambuknya katanya yang dari Muslim. Dia salah cambuk satu kali. Sehingga kulitku terkelupas. Dagingku terkelupas. Secara spontan saya langsung ngomong jorok marah-marah dia. Karena kulit yang terkelupas. Sangat sakit. Saya gak bisa bayangkan. Dan dia katakan, gak pernah saya bayangkan sesadis itu. Kemudian saya ingat Tuhan Yesus, bagaimana dia bisa menahannya. Tanpa mengeluarkan kata-kata jorok, tanpa marah, tanpa maki-maki, dia menahan dan menanggungnya. Lalu dia katakan, yang tukang cambuk itu, yang Muslim itu, juga terharu mengikuti adegan syuting itu. Dan selesai syuting, dia menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Sebagai Tuhannya. Gak ada manusia yang seperti dia, yang sanggup memikul salib, menanggung penderitaan yang begitu berat, tanpa cacian, makian, tanpa kebencian, tanpa kemarahan, tapi penuh dengan cinta kasih. Saudaraku, Yesus Kristus sanggup, mampu dan mau mengampunimu, mau menyelamatkanmu. Bila hari ini saudara belum sungguh-sungguh percaya, belum yakin keselamatanmu, percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu hari ini juga. Undang dia masuk ke dalam hatimu, dalam hidupmu. Berimanlah dan setia kepadanya. Dosamu diampuni, kau diberi damai sejahtera dan jaminan hidup yang kekal. Akui dia dengan mulutmu dan percaya dengan hatimu. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang mengaku dengan mulutnya dan percaya dengan hatinya bahwa Yesus sungguh-sungguh mati bagi dia dan dibangkitkan, dia akan dibenarkan dan diselamatkan. Tapi kalau saudara mengatakan, aku sudah percaya, aku sudah beriman sejak kecil, sejak dulu, bagus. Jadilah saksinya. Jadilah saksi Kristus yang berbuat baik hari ini. Berbuat baik bukan karena ingin diselamatkan, berbuat baik karena sudah diselamatkan. Bukan ingin kumpulkan pahala, tapi sebagai ucapan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan. Melakukan perbuatan baik demi kemuliaan Bapa di sorga dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Amin. Yang ketiga, orang Kristen yang mati, orang percaya yang mati, rohnya langsung ke Firdaus. Prinsip kebenaran ini menolak semua ajaran-ajaran yang bersifat tahayul hari ini. Saya tidak tahu saudara pernah dengar ajaran tahayul? Ada yang bilang kalau orang yang sudah mati itu rohnya masih gentayangan di bumi ini. Ya, ada yang percaya 7 hari masih di rumah, 49 hari masih di tetangga, dan kemudian 100 hari di mana, 2 tahun di mana. Rohnya gentayangan, tergantung matinya rela atau tidak rela. Tidak heran saudara melihat di mana-mana selalu ada sembayangan di jalanan, di sudut orang yang mati, di mana, dipasang lilin, dipasang bunga, mereka percaya rohnya masih gentayangan. Itu tahayul, saudara. Itu bukan ajaran yang benar. Ada yang percaya juga ya bahwa orang-orang yang mati ya bisa jadi setan atau jin. Nah itu ada 2 jenis, ada yang putih itu baik, jadi ada setan baik juga. Yang hitam itu yang jahat, tergantung. Ya, dia itu golongan mana, bisa putih, bisa jahat. Saudaraku, roh orang yang sudah meninggal tidak ada hubungannya dengan orang yang hidup. Gak ada hubungan lagi kata firman Tuhan. Gak logis ya, kalau benar-benar roh yang mati itu masih gentayangan. Bahaya gak saudara? Oh dia bisa balas dendam, awas lu ya. Gara-gara lu gue mati. Dia bisa cari itu teroris, dia bisa cari itu orang jahat, dia bisa cari musuhnya. Dan dia cekik dia tiap malam. Ada pula yang ajarkan bahwa orang-orang yang mati itu turun ke api penyucian. Sebab waktu mati dosanya belum bersih.
Dan di api penyucian itu dia disucikan sampai bersih baru layak masuk surga. Bagaimana caranya menyucikannya? Oleh orang yang hidup, diadakanlah upacara, diadakanlah misa, diadakanlah doa khusus. Nah yang kasihan gak punya teman, gak punya keluarga, siapa yang doain? Gak suci-suci saudara. Itu juga ajaran yang keliru, sebab Alkitab tidak pernah mengajar begitu. Yesus bilang kepada penjahat itu, hari ini juga kau bersama-sama aku di Firdaus. Gak ada api penyucian. Kalau saudara hari ini percaya api penyucian, ingat itu sama dengan penghinaan terhadap salib Kristus. Seolah-olah salib Kristus tidak sempurna, tidak cukup untuk menyucikan dosa orang-orang yang mengaku kepadanya dan percaya kepadanya. Ada pula ajaran yang mengatakan bahwa manusia mati, rohnya akan reinkarnasi, hidup kembali. Recycle, berulang-ulang, bisa jadi orang yang lebih kaya atau lebih miskin, bisa jadi pengemis, bisa jadi binatang, bisa menjadi lebih rendah atau lebih tinggi tingkatannya, tergantung berapa hutang karmanya di bumi ini. Ini juga ajaran ilusi, ajaran hayalan, sebab tidak ada bukti sama sekali, tidak ada catatan sejarah sama sekali, bahwa manusia akan berulang-ulang recycle. Saya gak bayangkan berapa juta ayam yang mati setiap hari, dan berapa manusia yang mati setiap hari. Kalau recycle yang tidak balance, apa yang terjadi? Dan saya tidak bayangkan kalau saudara percaya itu, setiap kali makan ayam, saudara akan bertanya, ini yang saya gigit siapa ini? Jangan-jangan nenek moyangmu sendiri. Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Ibrani pasal 9, 27 mengatakan hidup manusia hanya satu kali. Lahir satu kali, mati satu kali. Sejarah itu bukan lingkaran tapi garis lurus. Ada awal dan ada akhir. Satu kali lahir, satu kali mati, sesudah itu penghakiman. Semua orang harus menghadap penghakiman yang terakhir. Keselamatan diselamatkan adalah ketika masih di bumi ini, ketika nafas masih ada di dalam badan ini. Bukan nanti, bukan tunggu recycle, bukan tunggu disucikan, tidak. Ayat 41 sangat jelas. Bahkan penjahat itu pun punya konsep yang sangat jelas. Kita ini pantas dihukum, kita ini penjahat. Setiap orang yang ngejahat dan yang berdosa pantas untuk dihukum. Roma 6:23 mengatakan upah dosa adalah maut. Maut di situ adalah kematian kekal. Hukuman kekal selama-lamanya di neraka. Tetapi kasih karunia Yesus Kristus adalah hidup yang kekal. Barang siapa yang menerima Tuhan Yesus, dia tidak perlu dihakimi. Tapi barang siapa yang tidak percaya, dia akan menerima hukuman yang kekal. Kapan penghakiman terakhir? Ketika Yesus datang kembali sebagai Raja segala raja, sebagai hakim seluruh umat manusia. C.S. Lewis adalah dosen yang terkenal di Inggris. Kalau saudara pernah melihat film Narnia, itu tulisan dia, itu adalah karya dia. Dia seorang dosen yang ateis. Dia agnostik, selalu meragukan apa yang dia percaya. Dia menolak Yesus Kristus. Cita-citanya ingin membuktikan Yesus itu bukan juru selamat. Kalau dia belajar sejarah, dia pelajari Alkitab. Dan setelah pelajari semua, dia bilang sama teman-temannya yang juga agnostik dan ateis. Dia bilang, cuma ada 3 kemungkinan dari Yesus itu. Saya singkat dengan 3 L. Dia liar, atau dia lunatic, atau dia sungguh-sungguh Lord. Dia pendusta, dia gila, atau dia benar Tuhan. Tapi kesimpulan akhir saya mengatakan, dia tidak gila. Sebab orang gila tidak mungkin mengucapkan 7 kalimat agung di atas kayu salib. Tidak mungkin. Luar biasa jernih pikirannya, hatinya, dan kehendaknya. Dia tidak pernah mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal. Dan kemudian seperti orang gila yang tidak karuan, gak pernah. Dan dia bukan liar, bukan pendusta. Sebab dari catatan sejarah yang aku pelajari, tidak pernah satu kali pun Yesus itu berdusta. Hanya ada satu kemungkinan, dia Lord, dia Tuhan.
Lalu teman-teman dia tertawa kepada dia. Kamu itu sudah dipengaruhi sama dia. Belum tentu dia Lord. Bisa saja dia seorang manusia yang sempurna. Manusia yang tak bersalah. Manusia yang hebat, super. Lalu Louis mengatakan, kalau ada satu orang manusia yang sempurna dan super seperti dia, pasti bukan manusia biasa, dia pasti Tuhan kalau dia gak pernah salah. Itu sebabnya Louis bertobat. Dia jadi orang Kristen. Dia menjadi dosen yang sangat terkenal. Dia menjadi teolog yang menjadi berkat bagi jutaan manusia. Bahkan dia menulis untuk orang yang paling pintar sampai kepada anak kecil. C.S. Lewis menjadi sebuah kesaksian bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sejati. Memang benar, saudaraku. Sesungguhnya Yesus Kristus adalah satu-satunya Juru Selamat manusia. Tuhan segala Tuhan. Allah segala Allah yang rela turun ke dunia. Raja segala raja. Yang rela mati kemudian bangkit kembali. Dia tidak diam di kubur. Hari ini kita rayakan Jumat Agung. Tapi 2 hari lagi kita rayakan kebangkitan Yesus Kristus. Kemenangan. Untuk setiap orang yang percaya dan beriman kepadanya. Dia akan datang kembali ke bumi ini kedua kali sebagai hakim seluruh umat manusia. Pertanyaannya, siapkah engkau menghadap pengadilannya? Siapkah engkau menghadapi penghakimannya? Kalau engkau tidak siap hari ini, rendahkan hatimu. Undang dia menjadi rajamu. Sama seperti penjahat itu. Kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah aku. Tapi kalau engkau sudah siap menghadap dia, ingat. Semasih hidup di bumi ini, ada titipannya kepadamu, karunia, berkat, anugerah. Kalau engkau masih diberi kesempatan berbuah bagi kerajaannya, berbuah yang lebat, layani pekerjaannya, sebab itu bernilai kekal. Siapkah saudara? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus berbisik-bisik di hati kami. Ketika kami lupa, Tuhan ingatkan. Ketika kami lemah, Tuhan kuatkan. Ketika kami hampir terjatuh, Tuhan angkat kami kembali. Kami bersyukur yang tak terhingga, ya Tuhan, untuk pengorbanan-Mu. Untuk jaminan kemenangan yang Kau berikan kepada kami. Untuk jaminan sorga yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur, Tuhan. Bersyukur untuk pengorbanan-Mu yang sempurna. Kuasa dan kasih-Mu yang sempurna. Teguhkan iman kami. Jangan biarkan kami terjatuh. Angkat kami dan pakai kami menjadi alat yang berguna bagi kerajaan-Mu. Sebelum kami hembuskan nafas yang terakhir, ya Tuhan. Kami ingin berbuah lebat untuk kerajaan-Mu. Demi kemuliaan Bapa, sebab itulah tandanya murid-Mu yang sejati. Hamba rindu, ya Tuhan, tidak seorang pun yang pulang dengan hati yang kosong, tapi pulang dengan pembaharuan yang baru. Melalui perjamuan kudus yang akan kami terima sebentar lagi, ya Tuhan. Ajar kami mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu, sebab Engkau sudah mempersembahkan nyawa-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.